Interaksinya bukan sekedar interaksi fikih, berarti ada interaksi adab, ada interaksi dakwah, betul, atau teladan gitu ya. Wasohib huma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Maka sohib mereka, temani mereka di dunia itu dengan cara yang ma'ruf, walaupun kita tidak ridho dengan keyakinan mereka. Nah, jadi... Aku Omik, di sini tadi juga bahas tentang kesehatan mental dan juga sebut-sebut pindah agama gitu ya. Dan kemarin di kelas K itu bahas tentang koda dan kodar. Dan aku lupa nanya nih tentang aku punya sepupu dekat, masih keluarga dekat banget, dan itu pindah agama. Dan yang pertama itu termasuk kodenya dia atau gimana? Yang kedua, kalau keluarga Ustadz Felix kan terlihat toleransi romantis gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kami di keluarga bingung bagaimana harus bersikap gitu. Sementara semakin kesini itu udah dari 2018 dan semakin kesini keluarga inti dari si sepupu aku ini sudah seperti mulai menerima gitu. Jadi malah sekarang kayak sering jalan bareng gitu sama besannya yang mana itu beda agama gitu. Sementara di daerah aku ada satu kebiasaan. Kalau misalkan ada yang pindah agama dari muslim murtad gitu ya. Itu biasanya dibuang dari keluarganya gitu. Tapi kan kita aku sendiri nggak tahu gimana nih harus bersikap gitu. Mungkin pertanyaannya itu aja. Semoga aku mohon doa dari teman-teman semua, semoga sepupu aku dapat hidayah dan bisa berkumpul di surga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi susah nyari celahnya ya. Iya. Masalahnya yang di depan juga punya masalah yang sama ya. Jadi gak enak ini. Teman-teman sekalian, pertama kalau kita melihat orang yang pindah agama, kita punya dua sikap. Satu, sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang-orang yang beda akidah, yaitu sikap akidah atau sikap non fisik. Itu namanya sikap akidah. Contoh ya, kalau kita melihat ada orang murtad, kita nggak suka. Kita nggak boleh suka terhadap orang yang murtad atau yang pindah akidah atau pindah agama. Itu nggak boleh. Sikap yang kedua adalah sikap syariat atau sikap fikih. Maka terhadap sikap fikih lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau misalnya ada orang mau pindah agama misalnya, saya sudah nggak mau lagi di dalam agama Islam misalnya, saya pengen agama yang lain saja. Tugas kita meyakinkan, jangan kayak gitu, sebentar, kamu masalahmu ada apa? Kenapa kamu mau pindah agama? Oh kayak gini. Nah kita kasih tahu. Karena penjelasan Islam tuh nggak akan pernah fail selama dia masih mikir. Kecuali kalau dia sudah nggak mau mikir. Maka banyak sekali 7-13 orang itu datang ke aku di tahun ini ngomong hal yang sama. Ustadz, anak saya sudah hafal 15 juz tapi tiba-tiba mau murtad. Ustadz, anak saya sudah 30 juz sekarang mau pindah agama. Ustadz, anak saya udah 20 juz sekarang bertanya, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus punya Nabi Muhammad? Kenapa enggak Isa Al-Masih aja dan segala macam? Maka selama dia masih mau diajak diskusi, buka pikiran, kita pasti bisa jelasin Islam. Karena secara konten Islam tuh nggak ada lawan, asal masih mau diajak diskusi. Tapi kadang-kadang yang lebih banyak lagi adalah orang sudah nggak mau diajak diskusi. Contoh, mau nikah, sudah kebelet, sudah kesengsem, maunya cuma sama yang ini. Pokoknya saya mau nikah. Nggak gitu konsepnya. Astagfirullahaladzim. Apa di dalam kepala dia nih? Astagfirullahaladzim. Jadi kita nggak bisa lagi untuk ngomong sama orang-orang kayak gini. Maka kepada orang-orang kayak gini yang memang dia sudah misalnya mau keluar daripada Islam, nikah mau keluar daripada Islam, sikap syariat kita memperlakukan dia sebagai manusia. Memperlakukan dia sebagai manusia, tetap berlaku baik, tetap kemudian ya memenuhi hak-haknya sebagai manusia. Tidak boleh kita bentak, tidak boleh kita jauhi apalagi. Kenapa? Karena begitu teman-teman jauhi atau kasari, maka dia bilang, bener kan, untung saya keluar daripada Islam. Paham ya? Karena dia nyalain kita sebagai perwujudan daripada Islam. Padahal kita, tapi kita kan nggak suka Ustaz. Memang kita nggak suka secara keyakinan, tapi secara fikih kita harus kemudian memperlakukan dia secara fikih. Itu yang aku buat pada orang tua. Apakah aku suka dengan akidah bapak dan ibuku? Jelas tidak. Jelas aku tidak ridho. Kenapa? Karena ridho terhadap kemungkaran itu tidak boleh.
Tapi apakah itu membuat aku berkata kasar pada mereka? Iya. Dosa aku berkata kasar pada mereka. Interaksinya bukan sekedar interaksi fikih, berarti Ya. ada interaksi adab, ada Ya. interaksi dakwah, Betul. atau teladan gitu Betul. ya. Wa sohib huma fid dunya ma'rufa. Oh, Kata Allah, iya, maka iya. sohib mereka, temani mereka di dunia itu dengan cara yang ma'ruf. Walaupun kita tidak ridho dengan keyakinan mereka. Nah jadi itu adalah terhadap yang tadi. Nah apakah itu adalah sebuah takdir? Dalam pembahasan takdir qada wal qadar. Nanti teman-teman nanti akan didalemin lagi. Diki. Tapi intinya adalah nanti Diki akan didalemin lagi. Iya. Tapi intinya teman-teman sekalian, pembahasan qada wal qadar disederhanakan cuma pembahasan tentang dua. Satu, wilayah yang Anda pilih. Dua, wilayah yang tidak Anda pilih. Itu aja. Pertanyaannya, kalau ada orang murtad itu memilih atau tidak? Memilih. Kalau memilih maka akan diminta pertanggungjawaban. Oh, selesai. Iya. Gitu kan ya? Takdir itu apa? Ketentuan Allah yang tidak bisa kita pilih. Kalau tidak bisa kita pilih berarti tidak diminta pertanggungjawaban. Selesai. Jadi bukan pembahasannya Allah maksa manusia atau tidak maksa manusia. Itu bukan pembahasannya ya. Jadi bukan pembahasan begini. Oh kalau gitu dia sudah takdirnya mungkin sudah murtad di umur segini. Enggak juga. Pembahasannya bukan di situ. Nanti panjangnya di Ki. Nanti kalau kapan-kapan masih kurang jelas nanti aku jelasin sampai jelas. Tapi yang paling penting adalah dua pembahasan saja. Kalau dipilih maka akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak dipilih maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kadang orang itu memahami takdir sebagai ilmunya Allah mengetahui masa depan. Iya. Pembahasan qadar padahal bukan itu. Iya, Ilmunya itu ilmu Allah. Biarkan ilmunya Allah kita Betul. tidak akan pernah menjangkau. Betul. Jadi biarkan ilmu Allah itu sempurna. Iya. Jangan dibahas-bahas. Iya, kalau Allah sudah tahu kenapa kok dibiarkan lah? Nah. Kamu nggak ada hak. Nah, buat itu. panjangnya ikut Ki. Iya. Gitu ya.